Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pemburu kisah, kita jumpa lagi di Mystery Zone. Kali ini kita akan membawakan satu kisah. Kisah ini dikisahkan oleh seseorang kepada Kang Surya. Jadi mungkin kisah ini beberapa tahun yang lalu ya Kang Surya ya. Pak Cek, sekitar tahun 2006-2007. Ini mengenai salah satu kisah yang dipercaya ya, atau Ya, ada yang mengalami juga mengalami ya. juga, terus juga ada dianggap cuman ya mungkin kebetulan saja. Jadi ya kisahnya cukup unik juga dan membuat penasaran Pak Cek. Iya, ini kisah di salah satu gerbong kereta api. Ya. Bagaimana kisahnya? Monggo Kang Surya dikisahkan untuk sobat pemburu kisah. Iya Pak Cek. Jadi waktu itu kan aktivitas saya ya zaman segitu kan masih sering menggunakan transportasi kereta api, khususnya untuk rute dari Surabaya, Malang dan sebaliknya. Mungkin kalau tahun segitu kereta api ekonomi yang teman-teman semua pernah tahu ya cukup asik juga sih. Selain waktu itu masih banyak pedagang yang boleh masuk ke dalam, juga ada cerita-cerita menarik untuk menggunakan kereta api di zaman itu Pak Jack. Karena ya ini dulu ya, kereta api ekonomi zaman dulu itu identik dengan terlambatnya itu selalu ada. Jadi selain kalau yang teman-teman pernah ngalami paling terlambat itu bayangannya mungkin 10-15 menit, kadang-kadang bisa sampai setengah jam aja. Apalagi semakin jauh dari stasiun keberangkatan ya, baik itu dari Surabaya, dari Malangnya atau mungkin dari Blitar. Karena kebetulan kereta yang saya naiki biasanya untuk aktivitas pada waktu itu ya kereta api Penataran. Mungkin kalau yang sudah hafal area Jawa Timur, rute kereta api dari Surabaya lewat Malang sampai dengan Blitar, begitu pula sebaliknya dari Blitar lewat Malang sampai dengan Surabaya, itu dalam sehari itu bisa ada 4-5 kereta api Penataran kelas ekonomi yang diberangkatkan bolak-balik baik dari Surabaya maupun diberangkatkan dari Blitar Pak Cek. Nah, disinilah saya secara tidak sengaja ini mendapat cerita yang cukup menarik, dan beberapa orang-orang pada waktu itu di tahun 2006-2007 itu sedikit melegenda Pak Cek. Begini, waktu itu saya kan sering untuk weekend itu kan sering bolak-balik Pak Cek ya, baik itu dari Surabayanya balik ke Malang atau mungkin awal minggunya dari Malangnya balik ke Surabaya. Kebetulan pas waktu itu saya banyak mengenal penumpang-penumpang yang memang aktivitasnya itu sering menggunakan kereta api. Ya memang ada beberapa orang-orang pekerja ya yang biasanya mereka itu menempuh perjalanan dari baik itu Malang ke Panjen, Lawang, dari Pasuruan, dari Bangil itu naik kereta api untuk kerja di Surabaya. Begitu pula pulangnya mereka juga menggunakan kereta yang sama, dan itu berlaku tiap hari. Jadi mereka itu pengelaju pekerja yang memang ya di sekitaran area Surabaya tempat tinggalnya dan tiap hari menggunakan kereta. Otomatis saya pun kalau seminggu sekali itu sering bertemu dengan mereka. Salah satunya ada kenalan di atas kereta api, bapak-bapak yang sudah waktu itu hampir pensiun, namanya Pak Kamso. Jadi beliau ini biasanya berangkat dari Malang, bekerja ke Surabaya, berangkat yang subuh kereta api Penataran subuh, pulangnya kereta api Penataran yang terakhir dari Surabaya ke Malang. Nah, waktu itu saya sempat weekend itu bareng sama beliau. Setelah perjalanan cukup lama, kereta api pun akhirnya nyampe di tujuan, yaitu di stasiun Malang. Biasanya di stasiun Malang orang-orang pekerja itu rata-rata turun semua termasuk saya Pak Cek. Nah, di sanalah saya waktu itu turun bersama dengan beliau Pak Kamso, dan saat itu saya sempat melihat kereta api Penataran yang berhenti di stasiun Malang itu kan harusnya lanjut ke stasiun Blitar. Nah,
kereta api yang memang itu adalah kereta api terakhir, istilahnya kereta api laste lah, kereta api terakhir di hari itu, biasanya nyampe di stasiun Malang itu kira-kira pukul 8 malam. Kemudian akan melanjutkan ke stasiun Blitar. Dan sudah seperti biasanya, katanya Pak Kamso, tiap hari itu memang orang-orang, para pekerja kan pada turun semua tuh di stasiun Malang. Hanya menyisakan mereka-mereka yang memang tujuannya sampai dengan Blitar itu ya bepergian tidak tiap hari. Artinya ya mungkin mereka memang ada perlu menjenguk sanak saudara atau keluarga. Jadi ya bukan aktivitas harian. Tapi beberapa orang yang waktu itu turun di stasiun Malang, termasuk saya, itu melihat gerbong paling belakang kereta api itu aja. Dari rangkaian gerbong itu kan sekitar ada 5 gerbong penumpang ekonomi itu ya. Gerbong yang paling belakang itu lampunya dipadamkan. Dan kemudian beberapa penumpang yang ada di gerbong paling belakang biasanya secara tidak langsung akan pindah ke gerbong di depannya. Nah, itulah yang memang waktu itu menjadi pertanyaan bagi saya. Karena biasanya hampir setiap kali saya turun di stasiun Malang ya, naik kereta api yang terakhir itu, kenapa sih kok gerbong lampu gerbong di paling belakang ini mesti dimatikan? Padahal kan mereka masih harus melanjutkan perjalanan menuju stasiun terakhir ke Blitar gitu. Nah, hal itu sempat saya iseng-iseng saya tanyakan sama Pak Kamso itu. Beliau dengan santai sambil tersenyum itu ya menjawab, ya nanti saya ceritakan Mas, ayo kita ke musola dulu, habis sholat kita ceritakan. Nah, akhirnya saya langsung merasa wah ini pasti ada sesuatu yang mungkin pernah saya dengar ini, cerita-cerita yang menarik, misteri dan legenda memang terkait gerbong paling belakang itu. Akhirnya saya mengikuti Pak Kamso setelah selesai menunaikan sholat. Nah, beliau ini kan persiapan untuk pulang ya, dan sebelum pulang beliau sedikit berkisah kepada saya sambil duduk-duduk santai di stasiun waktu itu menjelang sepi ya. Beliau bercerita, ya ini sebenarnya antara percaya dan tidak percaya Mas. Mungkin saya dulu awalnya ya tidak percaya, sama seperti Masnya gitu ceritanya Pak Kamso. Karena menurut cerita orang-orang ya, perjalanan dari stasiun Malang menuju ke Blitar, kereta api terakhir, itu memang pada hari-hari tertentu, tidak tiap hari sih waktu itu katanya. Pada hari-hari tertentu itu kerap kali ada kayak semacam hal yang cukup dianggap gaib atau misterius Pak Jack. Nah, Pak Kamso waktu itu mendengar cerita dari kenalannya, dari temannya, bahkan dari penumpang-penumpang yang waktu itu kebetulan satu kereta dengan beliau. Dan ceritanya juga hampir sama, walaupun kejadian itu tidak tiap hari, tiap minggu, atau mungkin tiap waktu tertentu, tapi kerap kali terjadi. Nah, akhirnya Pak Kamso waktu itu iseng-iseng ingin membuktikan kejadian apa sih yang dialami orang-orang ini. Apakah benar bahwa gerbong paling terakhir ini sengaja dimatikan supaya nggak ada orang yang berada di dalam gerbong itu? Pikirannya Pak Kamso waktu itu demikian Pak Jack. Akhirnya beliau berkesempatan pada suatu waktu dia ingin mengunjungi salah satu kenalan lamanya yang waktu itu ada di Blitar. Jadi Pak Kamso ingin berkunjung ke sana, kenalan lama, teman baik, sekaligus menginap di rumah temannya itu Pak Jack. Dia sudah mengontak temannya kalau dia akan berangkat menggunakan kereta api yang paling malam dari Malang. Ya mungkin temannya oke-oke aja, nanti akan dijemput di stasiun Kota Blitar. Akhirnya pada hari itu Pak Kamso dengan membawa bekal untuk menginap itu ya, beliau berangkat dari stasiun Malang bersamaan dengan kereta api yang laste itu, yang terakhir itu, sekitar pukul, kadang-kadang harusnya sih sekitar pukul 7 atau setengah 8 ya, tapi waktu itu memang agak terlambat, jadi jam 8 itu baru nyampe di stasiun Malang. Akhirnya Pak Kamso memang melihat apa yang saya lihat waktu itu Pak Jack. Gerbong paling belakang ini dimatikan lampunya, orang-orang sebagian pada berjalan menuju gerbong di depannya. Jadi kalau misalkan yang paling belakang gerbong 5 ya, ini orang-orang pada maju semua ke gerbong nomor 4. Jadi gerbong nomor 5 ini memang sengaja
lampunya padam, kosong, bahkan pintu penghubung antara gerbong nomor 4 dan nomor 5 itu biasanya ditutup sama petugasnya. Nah, Pak Kamso ini naik ke gerbong 4, tapi beliau memilih posisi paling belakang. Jadi berada di kursi atau di bangku yang berada dengan sambungan gerbong dengan antara 4 dan 5. Di situ ada kayak semacam tempat duduk yang menghadap ke belakang. Karena kan kalau zaman dulu kereta api ekonomi itu kan ada tempat duduk yang saling berhadapan ya Pak Jack ya, depan belakang. Dan Pak Kamso waktu itu sengaja memilih tempat duduk yang menghadap ke gerbong belakang, gerbong nomor 5 yang waktu itu sudah gelap gulita. Akhirnya dia sambil duduk, kemudian menunggu beberapa penumpang yang lain sudah berpindah ke gerbong 4. Jadi gerbong 4 waktu itu relatif ada penumpang lah, walaupun tidak ramai seperti biasanya ya, seperti jam-jam sore, jam berangkat kerja atau jam pulang kerja, karena rata-rata orang-orang sudah pada turun di stasiun Malang. Kereta pun akhirnya berjalan menuju stasiun Blitar. Nah, sepanjang perjalanan Pak Kamso masih fokus terus melihat kondisi gerbong yang paling belakang. Ya waktu itu mungkin pikirannya Pak Kamso sama dengan saya. Ibarat kata ini mungkin gerbong nomor 5 ini sengaja lampunya dimatikan supaya menghemat, ya mungkin menghemat energi atau gimana. Pertama itu. Kedua, kenapa kok gerbongnya nggak ditinggalkan? Mungkin gerbong ini besok dipakai dari Blitar supaya penumpangnya penuh. Jadi bayangannya seperti itu Pak Jack, sama dengan apa yang saya bayangkan. Kereta api terus berjalan dalam kegelapan malam, menembus pekatnya malam, di mana kiri kanan waktu itu memang jalur menuju Blitar itu kan masih banyak persawahan Pak Jack. Ya persawahan, perkebunan, di mana kereta api waktu itu mulai ada tanjakan, jalannya juga mulai perlahan. Jadi Pak Kamso ini benar-benar menikmati perjalanan di malam itu. Kondisi gerbong 4 yang mulai agak sepi dan gerbong di belakangnya yang dia lihat itu benar-benar gelap, gulita, kosong, melompong. Dan akhirnya kereta api kemudian berhenti di stasiun Kota Lama. Beberapa penumpang itu ada yang turun, ada 1-2 yang naik, tapi lebih banyak yang turun Pak Jack di stasiun Malang Kota Lama. Kemudian kereta api terus berjalan lagi. Pak Kamso waktu itu sudah mulai agak ya terkantuk-kantuk lah katanya. Mungkin karena habis makan malam terus berangkat naik kereta, jadi dia terkantuk-kantuk gitu. Sampai di stasiun Kepanjen juga mulai banyak yang turun. Bahkan waktu itu Pak Kamso sempat celinguan ya di dalam gerbong nomor 4 di mana dia berada. Itu penumpang hanya tinggal belasan orang, nggak sampai katanya. Ya tinggal beberapa orang dan rata-rata dari mereka itu memang orang-orang yang melakukan perjalanan jauh dan kondisinya sudah lelah, setengah tertidur. Dan Pak Kamso mulai menyadari bahwa memang gerbong nomor 4 tempat dia berada itu sudah mulai sepi. Dia tidak bisa membayangkan mungkin gerbong 1, 2, 3 mungkin juga sama Pak Jack, karena memang ini kereta api terakhir menuju stasiun Kota Blitar. Kemudian setelah melewati stasiun Kepanjen, kereta api mulai berjalan merambat. Di sana itu memang ada beberapa stasiun kecil. Nah, setelah melewati beberapa stasiun kecil itu memang kereta api sempat berhenti Pak Jack, karena ya kereta api ekonomi kan rata-rata stasiun kecil pun juga berhenti ya mereka ya. Dan bagi Pak Kamso, dia merasa penumpang banyak yang turun, tapi tidak ada yang naik. Dan dia yakin betul bahwa memang kondisi waktu itu benar-benar sepi, rata-rata tinggal tujuan terakhir Kota Blitar. Dan kereta api pun kembali berjalan, mulai melewati daerah yang sangat sepi, daerah yang sangat gelap, jauh dari perumahan penduduk, kiri kanan hanya ya mungkin antara hutan dan juga tempat-tempat yang memang sama sekali tidak ada kehidupan, sama sekali tidak ada orang di sana. Kereta api masih terus berjalan. Setelah melewati stasiun Sumber Pucung, menurut Pak Kamso, dia tahu di stasiun itu tadi kereta api berhenti dan rata-rata orang turun Pak Jack. Tapi kereta api kan rata-rata ya kalau berhenti di stasiun kecil kemudian dia berangkat lagi itu tidak terlalu lama. Dan Pak Kamso juga masih tetap yakin bahwa orang-orang pun itu naik dan turun itu di gerbong antara 1 atau 2. Karena stasiunnya kecil, jadi ya gerbong yang bisa dilingkupi oleh ukuran stasiun ya hanya gerbong 1 dan 2. Orang nggak mungkin bersusah payah untuk
berjalan melewati rel cukup jauh naik ke gerbong tempat dia. Jadi Pak Kamso ini benar-benar merasa nggak ada orang naik di dalam gerbongnya. Tapi ketika kereta api sudah mulai berjalan agak kencang Pak Jack, Pak Kamso ini lamat-lamat dari pandangan matanya ini dia merasa curiga di gerbong paling belakang Pak Jack. Entah kenapa dalam kegelapan gerbong 5, gerbong paling terakhir, gerbong paling belakang di rangkaian kereta itu, Pak Kamso ini melihat ada beberapa sosok yang lagi asik duduk di sana. Jadi Pak Kamso kan waktu itu tak memilih tempat duduk menoleh ke belakang kan, dan dia yakin betul bahwa tidak ada orang yang naik di gerbong belakang. Karena waktu itu kereta api sudah berjalan cukup kencang. Kalaupun naik dari stasiun sebelumnya, Pak Kamso pasti tahu lah, dan ngapain ada penumpang naik di gerbong yang gelap gitu. Dan setelah melewati stasiun, nggak lama kemudian ada orang, sosok-sosok yang mengisi gerbong paling belakang. Kalaupun mereka berasal dari gerbong sebelumnya, pasti kan melewati Pak Kamso. Nah, Pak Kamso ini masih terus penasaran. Dia coba memicingkan matanya, terus kemudian melihat lebih jelas lagi di balik pintu penyekat yang ada kacanya itu antara gerbong 4 dengan gerbong 5. Dalam kegelapan itu Pak Kamso hanya melihat beberapa sosok memakai pakaian yang ya seperti pakaian terusan warna putih gitu Pak Jack. Tapi dalam kegelapan Pak Kamso tidak yakin betul apakah itu warna putih atau mungkin abu-abu, karena ya mungkin beliau waktu itu ya kondisi sangat gelap ya Pak Jack ya. Jadi tidak sepenuhnya yakin pakaian apa yang dipakai orang-orang itu. Tapi memang Pak Kamso melihat sosok-sosok itu seperti orang normal. Jadi ya mereka duduk diam seperti penumpang. Kalaupun mereka berada di sana dari tadi harusnya Pak Kamso lihat. Tapi entah kenapa di tengah perjalanan Pak Kamso baru melihat mereka. Dan pada saat melongok ke jendela itu memang Pak Kamso sempat cerita jantungnya itu berdebar, darahnya berdesir dan bulu kuduknya mulai merinding Pak Jack. Akhirnya Pak Kamso hanya bisa duduk dengan kondisi tegang. Dia terus membaca doa, dia mencoba menoleh ke arah belakang. Ternyata penumpang di gerbong 4 itu semuanya tertidur, seolah-olah tidak menyadari apa yang dilihat Pak Kamso, atau mungkin karena dia posisinya paling belakang ya. Akhirnya kereta api mulai berjalan melewati jalan yang sangat sepi dan gelap, dan di sana tidak ada rumah-rumah penduduk sama sekali. Dan itu nggak terlalu lama Pak Jack. Menjelang stasiun berikutnya, kereta api belum berhenti. Pak Kamso menengok ke belakang, melihat ke belakang lagi, dan sosok-sosok itu sudah lenyap. Seolah-olah mereka itu memang menumpang dari tengah jalan dan turun juga di tengah jalan. Tapi entah bagaimana mereka menumpang, bagaimana mereka turun, naiknya seperti apa, turunnya seperti apa, Pak Kamso tidak pernah tahu. Dia hanya melihat tahu-tahu di belakang ada beberapa sosok yang duduk nyantai, tenang, seolah-olah mereka penumpang, dan kemudian mereka turun di tengah jalan di saat kereta api masih melaju. Akhirnya kereta api terus berjalan dengan rasa penasaran, dan juga ya Pak Kamso waktu itu nyampe di stasiun Kota Blitar langsung bercerita kepada salah satu temannya yang akan dia inapi rumahnya itu ya. Dan memang jawaban temannya juga hampir sama seperti yang diduga Pak Kamso, yaitu memang sudah sering kejadian seperti itu. Ya kadang-kadang nggak satu atau dua orang saja yang mengalami. Makanya di beberapa kasus itu gerbong paling belakang sengaja ditutup, lampunya dimatikan. Nah itu yang kejadian dialami oleh Pak Kamso Pak Jack. Jadi ada penumpang-penumpang gaib yang entah dari mana datangnya dan di mana turunnya. Tapi ya saya sendiri juga antara percaya dan tidak percaya Pak Jack. Tapi ya dengan cerita seperti itu mungkin saya akhirnya merinding, karena memang saya nggak pernah membayangkan ya gimana kondisinya kalau kereta api berjalan dan tahu-tahu ada penumpang di sana tanpa tahu naiknya, dan sengaja gerbong paling belakang itu dimatikan. Jadi itu yang dialami Pak Kamso yang kebetulan berbagi kisah dengan saya di tahun 2006 atau 2007 itu Pak Jack. Iya Kang, dulu kan kereta api tidak sebagus sekarang ya. Ya betul. Saya pernah ingat dulu waktu zaman kuliah kan sering menggunakan transportasi kereta api. Ya.
terutama kalau misalnya balik ke kos-kosan ya dari rumah itu Zaman kuliah sama bro, sering sama juga saya. pakai kereta api malam itu Laste itu Kang Sir. Iya. Ya, itu terkadang juga mengalami hal-hal yang mungkin serem ya. Tapi bukan berarti serem itu ada penampakan atau apa. Tapi kondisi yang gelap. Waktu itu juga ya mohon maaf banyak orang-orang yang mungkin homeless ya. Iya. Ada di kereta api gitu. Iya. Tidur-tidur di kereta api dan lain sebagainya. Terutama juga lampu yang berkedip-kedip gitu Iya, kan. jadi tidak sepenuhnya representatif ya kereta Iya. api zaman dulu ya. Tapi alhamdulillah sekarang kereta api sudah bagus. Dan yang paling saya ingat adalah pernah dulu waktu naik kereta ekonomi ya. Ini di gerbong paling belakang itu ya ini secara tidak sengaja kereta yang saya tumpangi ini menabrak orang gitu loh. Dan ternyata korban itu sebelum diangkut ke stasiun terdekat ini selalu ditaruh di bagian belakang gerbong. Oh, gerbong paling belakang. Ya, gerbong paling belakang itu kan ada sambungan itu Kang ya. Iya. Jadi ditaruh di situ dulu sebelum nanti diturunkan di stasiun terdekat. Berarti dievakuasinya ya ikut kereta itu. Iya, makanya itu saya kalau malam jarang banget dulu mau ada di sambungan. Ya karena ingat-ingat seperti itu. Sambungan antar kereta itu memang ya gimana ya, di situ ada kamar mandi juga, terus Iya. kondisinya juga serem sih kalau malam di situ. Serem. Tapi ya sekali lagi mungkin sekarang kereta api sudah bagus dan rata-rata AC terus tidak kumuh ya. Tidak kumuh, terus juga apa dari segi keamanan, kenyamanan sudah mulai ditingkatkan ya Pak Jack. Iya. Ya terima kasih Sobat Pemburu Kisah telah menyimak kisah hari ini. Jangan lupa dukung kami dengan share video-video kami, like, subscribe, tinggalkan komentar di bawah, serta ikuti terus kisah-kisah kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.